Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan, kesempatan, dan semangat untuk terus belajar dan berkembang. Salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi teladan dalam setiap perkataan dan perbuatan. Kawan-kawan sekalian, pagi ini senang sekali bisa berdiri di sini dan berbagi sedikit tentang hal yang jujur saja sering bikin deg-degan, yaitu berbicara di depan banyak orang atau yang biasa disebut dengan public speaking. Pernah tidak sih kalian merasa jantung berdebar-debar, tangan dingin, atau suara bergemetar ketika diminta berbicara di depan orang banyak? Saya yakin hampir semua orang pernah merasakannya. Tapi tenang saja, karena kenyataannya sekitar 75% orang di dunia juga merasakan hal yang sama. Jadi, kalau kita merasa gugup, itu bukan berarti kita tidak bisa, cuma belum terbiasa. Penelitian dari Workforce Institute at Kronos tahun 2019 menunjukkan bahwa banyak Gen Z yang mengaku belum siap untuk berbicara dengan percaya diri di depan kelompok besar. Bahkan, sebuah survei lain yang dilakukan oleh Motovali pada tahun 2015 mengungkapkan bahwa 74% Gen Z mengalami rasa takut berbicara di depan umum. Angka ini bukan angka kecil, menunjukkan bahwa lebih dari setengah dari kita mungkin sedang berjuang menghadapi kecemasan ketika harus berdiri dan menyampaikan pendapat di hadapan orang lain. Temuan tersebut juga sejalan dengan penelitian Sugiyati dan Indriani pada tahun 2021 yang menemukan bahwa mahasiswa, terutama perempuan, memiliki tingkat kecemasan berbicara yang cukup tinggi. Jadi, rasa gugup, takut salah, takut dinilai, atau takut dipandang tidak kompeten bukanlah hal yang dialami oleh satu atau dua orang saja. Ini adalah fenomena yang cukup luas dan memengaruhi banyak orang. Namun teman-teman, kecemasan dalam public speaking ini tidak hanya berdampak pada rasa percaya diri. Dampaknya bisa merembet ke berbagai aspek kehidupan. Ketika kita takut berbicara, kita bisa kehilangan kesempatan untuk menyampaikan ide, kita menjadi pasif dalam diskusi kelas, dan pada akhirnya bisa menghambat perkembangan akademik maupun karir kita. Sebuah penelitian oleh Awaji dan rekan-rekan pada tahun 2022 bahkan menunjukkan bahwa 28,2% mahasiswi mengalami kecemasan komunikasi yang tinggi, dan kondisi itu berkorelasi negatif dengan prestasi akademiknya. Artinya, semakin tinggi kecemasannya, semakin menurun performa akademiknya. Fenomena ini juga terjadi di berbagai universitas, contohnya saja di Universitas Mula Warman. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh HAK pada 2016 menunjukkan bahwa hanya 23,3% mahasiswa yang memiliki kemampuan komunikasi yang baik. Ini berarti hampir 76,7% mahasiswa masih perlu meningkatkan keterampilan berbicara mereka, terutama dalam hal presentasi, cara menyampaikan pendapat, dan interaksi langsung dengan dosen. Kita mungkin sering melihat teman atau bahkan diri kita sendiri yang masih ragu-ragu, tidak yakin, atau gugup saat berbicara di depan kelas. Teman-teman, kalau kita lihat berbagai data tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa public speaking bukan sekedar kemampuan tambahan. Ini adalah kemampuan dasar yang memengaruhi banyak aspek penting dalam kehidupan kita. Mulai dari percaya diri, prestasi akademik, proses belajar, sampai keberhasilan kita memasuki dunia kerja nanti. Di zaman sekarang, kemampuan berbicara di depan orang banyak sama pentingnya dengan kemampuan teknis. Suara kita bisa membuka peluang, bisa menginspirasi, bahkan bisa mengubah cara orang berpikir. Oleh karena itu, jangan takut untuk memulai. Latih terus kemampuan berbicaramu, karena setiap kali kamu berani berbicara, kamu sedang membangun versi terbaik dari dirimu sendiri. Akhir kata, semoga setelah ini kita semua bisa lebih berani untuk bertampil, berbicara, dan menyampaikan ide-ide hebat kita. Karena di dunia yang serba cepat dan kompetitif seperti ini sekarang, your voice is your power. Terima kasih atas perhatian teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.